Christmas. Merry Christmas! Merry Christmas. Merry Christmas!1、2、3、4、5、6、7，祝你圣诞快乐。7、6、5、4、3、2、1，祝你圣诞快乐。1、2、3、4、5、6、7，祝你圣诞快乐。7、6、5、4、3、2、1，祝你天天快乐。快乐的时光一分一秒不断的旋转，每个人都在欢声雀跃快乐的圣诞。我祝愿所有的幸福都能与你相伴，随着圣诞的钟声，让我们许下心愿。我们一起唱 Merry Christmas， 我们最爱的 Merry Christmas， 我们一起唱 Merry Christmas， 我们永远的 Merry Christmas。 1、2、3、4、5、6、7，祝你圣诞快乐。7、6、5、4、3、2、1，祝你圣诞快乐。1、2、3、4、5、6、7，祝你圣诞快乐。7、6、5、4、3、2、1，祝你天天快乐。嘿，让我们来一起准备年夜盛大的 party， 圣诞钟声即将响起，我的礼物不知在哪里？你送我一个苹果，说可以平安度过，拉着你温暖的手，说圣诞快乐。快乐的时光一分一秒不断的旋转，每个人都在欢声雀跃快乐的圣诞。我祝愿所有的幸福都能与你相伴，随着圣诞的钟声，让我们许下心愿。我们一起唱 Merry Christmas， 我们最爱的 Merry Christmas， 我们一起唱 Merry Christmas， 我们永远的 Merry Christmas。 1、2、3、4、5、6、7，祝你圣诞快乐。7、6、5、4、3、2、1，祝你圣诞快乐。1、2、3、4、5、6、7，祝你圣诞快乐。7、6、5、4、3、2、1，祝你天天快乐。一起唱 Merry Christmas， 我们最爱的 Merry Christmas， 我们一起唱 Merry Christmas， 我们永远的 Merry Christmas。 1、2、3、4、5、6、7，祝你圣诞快乐。7、6、5、4、3、2、1，祝你圣诞快乐。1、2、3、4、5、6、7，祝你圣诞快乐。7、6、5、4、3、2、1，祝你天天快乐。Merry Christmas. Once each year the laser leaves
大家圣诞快乐，新年蒙恩。Yes。说：“不要惧怕，我报给你们大喜的信息，是关乎万民的。因今天在大卫的城里，为你们生了救主，就是主基督。” Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud.
请大家站立，我们一起来唱第一首诗歌《起来主幸福》。 Jemaat diundang berdiri, mari kita memuji Tuhan dengan pujian nomor 1, O Come, All Ye Faithful. Jemaat, persilakan duduk, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas kasih dan penyertaan Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang memberikan kepada kami untuk merayakan hari lahir Tuhan di dunia ini. Tuhan, sebentar kami akan mulai kebaktian kami pada pagi ini Tuhan. Kira kasih dan penyertaan-Mu sepanjang kebaktian ini Tuhan. Tuhan, berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah kami, dan berkatilah semua yang ikut partisipasi dalam kebaktian pada pagi ini Tuhan. Terpujilah Engkau Allah, dalam nama Yesus kami panjatkan doa kami ini. Amin. 在圣洁的神面前，我们以谦卑的心来认罪祷告。首先，我们来唱第2首诗歌，听啊，天使高声唱。 Di hadapan Tuhan yang Maha Kudus, marilah kita rendah hati mengakui dosa. Sebelumnya, marilah kita memuji Tuhan dengan pujian. Nomor 2, dengar malah memuji.
妹，我们还没有认罪祷告之前，我们来念一段经文，在哥罗西书1章13到14节。Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita berdoa mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, terlebih dahulu mari kita baca satu perikop firman Tuhan yang diambil dari Kolose pasal 1 ayat 13 sampai 14。我们一起来念。他救了我们脱离黑暗的权势，把我们圈到他爱子的国里。我们在爱子里得蒙救赎，罪过得以赦免。Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa。我们一起来认罪祷告。这杯天父上帝，我们再一次来到主面前，谢谢你看顾保守，带领我们能够走到今天。主，我们感谢你，今天我们能够庆祝你的诞生，我们能够来到你面前来敬拜、来赞美、来思想你的话语。天父上帝，今天是你的日子，就是过去2000多年前，你曾经来到这个世上，借着耶稣婴孩生在马槽里，来到这个世上来拯救我们。天父上帝，今天早晨我们在庆祝你的诞生的时候，我们也要承认，主，我们本来是个罪人，我们本来在你面前是一个微不足道的受造者。我们承认，在我们每一天的生活里头，我们常常做了不该做的事情，我们常常也忽略了你的存在，忽略了你的大能。我们很多时候靠自己的力量，而忘记了你都与我们同在。天父上帝，我们今天再次恳求主，借着你的大爱，你来到这个世上的牺牲爱，来赦免我们一切的过犯。求主再次给我们机会悔改，也求主不断的来教导我们，让我们的生命越来越像你耶稣基督的生命，让我们的生命完全是走在你的正道上。天父上帝，我们谢谢你，我们深信你已经垂听我们的祷告，求你照你的旨意，照你的爱，照你的时间来赦免我们一切的过犯，更新我们，让我们完全属于你的。主啊，我们谢谢你，我们将我们每一个人交在主的手中，求你来掌权我们的生命。谢谢主，我们如此祷告交托，奉耶稣基督的名祈求，阿们。我们一起来念主祷文。我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是主的，直到永远。阿们。请大家仍然站立，我们一起来宣读我们的信仰《使徒信经》。Mari persilakan tetap berdiri, marilah kita melakukan iman Rasul. 使徒信经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，由同真理玛利亚所生，在本丢彼拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，第3天从死人中复活，升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣灵的降临，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。我们来起应经文。Mari kita berespon Korea. 因为爱，耶稣来，神爱世人，神只将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。因为神在他的儿子降世，不是要令世人得罪，乃是要叫世人因他得救。信他的人不被定罪，
不信的人罪已经定了，因为他不信神独生者的名。光来到世界，是人因自己的行为是恶的，不爱光，倒爱黑暗，定他们的罪就是在这里。 Karena kasih Yesus datang. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk mengakhiri dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab dia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, telah ada dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan mereka jahat. 荣耀颂 Lu dapatin. Saat ini kami persilakan majelis untuk mempersembahkan sebuah pujian. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur kita pada pagi hari ini bisa bersama-sama mengikuti ibadah Natal sebagai satu momen penting di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, di mana Tuhan Yesus lahir datang ke dalam dunia ini sebagai juru selamat untuk menolong kita. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa.
Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk setiap kesempatan yang masih Tuhan berikan. Hingga pada pagi hari ini, Bapa, kami bisa mengikuti ibadah Natal bersama-sama. Bapa, biarlah melalui firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama, Engkau kembali berbicara kepada kami, supaya kami lebih bisa memaknai arti Natal sesungguhnya, sehingga kami tidak sasar atau sesat di dalam perayaan Natal, di dalam mengikuti Natal. Bapak, kami serahkan waktu ini hanya ke dalam pimpinan-Mu, biar Engkau sendiri yang berbicara kepada kami. Terpujilah nama-Mu Bapak, kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini saya mengambil satu tema, yaitu Ta Bensen Hai Se Ta De Endian. Ta Bensen Hai Se Ta De Endian, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah him or his, himself or his gift. Dalam bahasa Indonesia bisa diartikan adalah dirinya atau berkatnya, dirinya atau anugerahnya. Kenapa tema ini saya munculkan dan bisa dikatakan setiap tahunnya tema ini selalu hadir di tengah-tengah kita? Kenapa? Karena ada satu masalah yang terjadi pada saat kita merayakan Natal. Mari kita sama-sama merenungkannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya percaya kita semua senang di bulan Natal, ya. Semuanya penuh dengan sukacita. Kenapa? Yang pertama, karena akan ada libur panjang, ya. Sebentar lagi kita akan libur panjang, anak-anak pun sudah libur panjang, ya. Kita pun punya rencana mau pergi kemana, tamasya, mau pergi kemana liburan, sudah pesan tiket dan lain sebagainya. Walaupun di masa pandemi ini sebenarnya adalah lebih baik bagi kita untuk menahan diri untuk tidak pergi kemana-mana. Tetapi mungkin karena selama hampir 1 tahun ini pandemik yang terus membuat kita terkurung di dalam rumah, membuat kita tidak tahan, akhirnya mau tak mau kita harus berdoa kepada Tuhan yang mau pergi bertamasya untuk selalu dijaga Tuhan supaya tetap dalam keadaan sehat. Tetapi ini tetap merupakan suatu hal yang menyenangkan bagi kita di bulan Natal ini untuk bisa pergi jalan-jalan bersama. Kemudian yang kedua adalah karena akan dapat THR, khususnya yang sudah bekerja, akan mendapat bonus, kemudian dibelanjakan, dipakai untuk keperluan sehari-hari ataupun mempersiapkan dalam perayaan Natal tahun ini. Kemudian kita senang karena akan ada banyak hadiah Natal. Hadiah Natal. Bahkan anak-anak pasti menunggu Sinterklas untuk membagikan hadiah-hadiah Natal. Banyak juga acara tukar kado dan lain sebagainya. Baik dari anak kecil maupun orang dewasa, kita merindukan bisa mendapatkan hadiah yang luar biasa. Kemudian kenapa kita senang? Karena akan banyak pesta makan, khususnya di bulan ini, diundang sana, diundang sini, ataupun kita mengundang, ataupun kita membuat satu acara pesta makan sepuas-puasnya, Lalu kenapa kita senang? Karena akan banyak acara Natal di gereja-gereja. Apalagi di masa pandemi ini kita bisa menyaksikan dan mengikutinya melalui YouTube acara-acara Natal yang sudah dipersiapkan dengan baik. Lalu kenapa kita senang? Karena berkumpulnya anggota keluarga. Mungkin ada anggota keluarga kita yang selama ini tidak bersama-sama dengan kita, yang bekerja di luar kota, di luar negeri, ataupun yang tinggal di tempat yang lain. Pada saat bulan Natal ini bisa berkumpul bersama orang tua, bersama saudara-saudara sekalian. Inilah suatu hal yang sangat menyenangkan. Dan yang terakhir, kenapa kita senang di bulan Natal? Karena adalah suatu hal yang menyenangkan juga jika ada satu tempat mereka buat salju buatan. Kita bisa pergi ke sana, foto-foto, merasakan salju palsu, walaupun palsu, tetapi rasanya salju itu membuat kita senang. Karena selama ini memang kita tidak pernah mengalami apa itu salju, Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, inilah kesenangan di bulan Natal.
Dan juga tidak ketinggalan, ya, ada orang yang merayakan Natal harus dengan dekorasi-dekorasi yang wah, yang menarik sekali. Baik di dalam rumah, di gereja, di toko-toko, di perusahaan, bahkan di jalanan. Bagi mereka, wah, dekorasi ini tidak boleh ketinggalan. Bahkan ada, oleh karena dekorasi, timbul masalah. Kenapa masalah? Karena nggak didekorasi. Kenapa masalah? Karena merasakan bahwa kalau tidak didekorasi ini bukan Natal. Akhirnya membuat dia emosi, membuat dia marah-marah. Jadi bagi mereka dekorasi harus ada. Kalau tidak ada, dia sedih, dia tidak senang, dia marah-marah, dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebenarnya di dalam perayaan Natal, di dalam acara Natal, di dalam ibadah Natal, apa yang harus kita renungkan? Tidak lain adalah bayi Yesus Kristus. Kita harus sungguh-sungguh merenungkan kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia. Dia lahir sebagai bayi, sebagai manusia, bahkan lahir di kandang ternak. Ini adalah suatu momen yang tidak biasa, saya mau katakan. Kenapa? Karena Dia yang kita kenal sebagai Allah, sebagai Tuhan, Juru Selamat manusia, tetapi lahir di sebuah kandang ternak. Suatu momen yang tidak seharusnya, bukan? Bahkan ada orang yang mengatakan palungan itu adalah tempat tidur king size. King size maksudnya tempat tidurnya raja. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hari Natal adalah satu momen di mana kita tidak boleh melupakan Yesus Kristus. Dialah tokoh utama sebenarnya di hari Natal ini. Bukan pernak-pernik Natal yang ada, bukan pesta pora, bukan shopping center, bukan dekorasi dan lain sebagainya. Tetapi Yesus Kristus adalah sosok utama yang harus kita peringati bersama. Di dalam firman Tuhan Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, perikop firman Tuhan ini adalah perikop yang hampir setiap hari Natal, setiap bulan Natal adalah satu ayat yang penting, suatu ayat yang pasti ada, karena inilah tema utama di mana kasih Allah akan dunia ini, kasih Allah terhadap seluruh umat manusia, sehingga Dia mengutus anaknya yang tunggal Yesus Kristus, yang sebenarnya adalah dirinya sendiri, datang ke dalam dunia dengan satu tujuan, untuk memberikan hidup yang kekal bagi kita yang percaya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dalam ayat ini ada 3 poin yang harus kita renungkan. Yang pertama adalah begitu besar kasih Allah. Bapak Ibu bisa bayangkan kasih Allah itu bagaimana luasnya, kasih Allah itu bagaimana besarnya, sehingga di ayat firman ini dikatakan begitu besar kasih Allah. Kalau saya mau katakan, kasih Allah ini adalah kasih Allah yang tiada batas, kasih Allah yang menerobos segala sesuatu, kasih Allah yang tidak bisa dirintangi oleh apapun. Buktinya, Dia mengaruniakan anaknya. Dia sendiri turun ke dalam dunia yang penuh dosa, yang penuh kekotoran ini, yang penuh kenajisan ini. Dia datang ke dalam dunia, bahkan rela disalibkan di atas kayu salib sebagai juru selamat untuk menyelamatkan kita dari belenggu dosa. Dan poin ketiga dikatakan kedatangannya dengan satu tujuan, supaya kita semua manusia yang sungguh-sungguh percaya kepadanya
beroleh hidup yang kekal. Inilah tujuan Allah datang ke dalam dunia melalui diri Yesus sebagai manusia untuk menebus dosa kita. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ada satu peribahasa yang mengatakan bagai kacang lupa akan kulitnya. Saya percaya kita pasti tahu. Artinya seringkali kita lupa akan hal yang seharusnya tidak boleh dilupakan. Kalau dari peribahasa bagai kacang lupa akan kulitnya, artinya saking enaknya kita makan kacang, kita lupa akan kulitnya. Saking enaknya kita makan kacang, kita lupa asal usulnya kacang ini berasal dari mana. Kalau bukan karena kulit yang membungkus dia, mungkin dia tidak akan jadi kacang. Bapak juga terkasih dalam Tuhan, di hari Natal ini melalui peribahasa ini mengingatkan kita jangan lupa akan Tuhan Yesus yang sebenarnya adalah tokoh utama di dalam perayaan Natal kita. Jangan lupa bahwa Dia adalah juru selamat kita. Jangan lupa bahwa Dia adalah sumber segala sesuatu. Jangan lupa bahwa Dialah yang memberikan kehidupan kepada kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, begitu juga ada satu kisah rakyat yang disebut dengan dongeng, yaitu Malin Kundang. Saya percaya kita pernah mendengarkan cerita ini, di mana ada seorang anak yang awalnya dia sangat hormat kepada orang tuanya, kemudian pamitan, kemudian dia melalang buana untuk mencari pekerjaan, lalu sukses, lalu berjaya dan menjadi orang kaya. Pada suatu hari saat orang tuanya, mamanya mencari dia dan bertemu dengan dia, suatu peristiwa yang tidak terduga, dia tidak mengakui mamanya di hadapan istrinya. Mungkin dia malu karena mamanya sudah tua sekali. Tetapi sangat kurang ajar sekali dia tidak mengakui mamanya yang selama ini sudah membesar, melahirkan dia, membesarkan dia, membimbing dia. Bahkan saat itu dia bisa menjadi sukses, sebenarnya juga adalah karena mamanya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dalam hal ini saya ingin mengingatkan kita jangan lupa kepada Allah yang menciptakan kita manusia. Hidup kita kalau bukan karena Dia, kita akan merana. Kita akan tersesat, tidak tahu harus bagaimana. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi hari Natal adalah hari untuk memperingati dan untuk mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kita. Hari Natal adalah kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini. Marilah kita sama-sama merenungkan momen ini, di mana Yesus lahir di kandang ternak, dibaringkan di sebuah palungan, tempat makanan ternak. Yang pertama, kedatangan Tuhan Yesus ini mengatakan kepada kita, tidak jadi masalah di tempat yang semeraut. Jangan karena tempat yang kacau membuat hidup kita semakin kacau. Bagi Tuhan Yesus lahir di kandang ternak yang kacau, yang semeraut, yang berantakan, bagi Yesus no problem, tidak jadi masalah. Yang kedua, kedatangan Tuhan Yesus yang ke dunia ini tidak jadi masalah di tempat yang bau. Yesus lahir di kandang ternak dengan kotoran-kotoran ternak di sekelilingnya, dengan bau yang menyengat. Bagi Yesus itu no problem, tidak jadi masalah. Jangan karena situasi bau akhirnya membuat kita susah. Tuhan Yesus ingin mengatakan, tidak, bukan masalah. Yang ketiga, kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini tidak jadi masalah hidup dalam kemiskinan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita tahu latar belakang Tuhan Yesus pada saat Dia datang ke dalam dunia, hidup di tengah-tengah keluarga miskin. Ayahnya Yusuf sebagai seorang tukang kayu yang miskin. Tetapi bagi Yesus itu bukan suatu masalah.
Jangan jadikan karena miskin, karena tidak memiliki apa-apa, menjadi seakan itu satu masalah yang begitu besar. Bagi Yesus, tidak jadi masalah hidup dalam kemiskinan. Yang keempat, kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini tidak jadi masalah dalam situasi terancam. Waktu Yesus lahir, dia terancam akan dibunuh oleh Raja Herodes yang mendapatkan kabar akan lahir seorang raja baru di dunia ini. Oleh sebab itu Raja Herodes memutus orang untuk menyelidik di mana keberadaan Yesus pada saat itu. Jadi bisa dikatakan suasana pada saat itu bagi Yesus sendiri, bagi keluarga Yesus itu sungguh terancam sekali. Tetapi bagi Yesus tidak jadi masalah. Dan yang terakhir, kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini tidak jadi masalah jika pada akhirnya Yesus harus dibunuh. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita renungkan bersama-sama arti kehadiran Tuhan Yesus ke dalam dunia ini dengan berbagai kondisi yang ada. Dan marilah kita renungkan itu bagaimana dengan kehidupan kita pada saat ini sebagai orang percaya. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini menjadikan segala sesuatu yang semraut, yang bau, yang dalam kemiskinan, dalam kondisi terancam, dan pada akhirnya harus dibunuh, semuanya itu menjadi tidak masalah bagi Tuhan Yesus. Demikianlah seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh percaya kepada Dia, dengan kondisi apapun, janganlah itu menjadi satu masalah yang membuat kita stres, yang membuat kita tidak tahu harus bagaimana hidup. Bahkan ada orang yang mengalami kondisi-kondisi seperti ini membuat dia memilih jalan pintas. Itu suatu hal yang tidak seharusnya dia lakukan. Sebagaimana di dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 8 mengatakan demikian. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Yesus yang pada dasarnya asalnya adalah di surga, dengan kemewahan yang ada, dengan segala sesuatu yang dia miliki. Tetapi firman mengatakan tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Mengerti kalimat ini? Artinya bisa saja Tuhan Yesus enak-enak di surga. Bisa saja Tuhan Yesus mengatakan, untuk apa saya ke bumi? Tempat saya bukan di bumi. Tempat saya di sini, di surga yang nikmat dan nyaman. Bisa saja. Tetapi Yesus tidak mempertahankan itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Tapi dia mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Bayangkan, Allah yang luar biasa, Allah yang tidak akan pernah mati, tetapi dia bersedia datang ke dalam dunia, menjadi manusia, merasakan seluruh penderitaan yang dirasakan manusia, bahkan mengalami kematian. Semua itu dia lakukan dengan satu tujuan, bahwa dia ingin menyelamatkan manusia. Semuanya itu dilakukan atas satu dasar, yaitu karena kasih-Nya yang tiada batas kepada manusia. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, sekali lagi saya tahu kita di dalam hidup kita membutuhkan segala sesuatu. Dan sebenarnya apa yang kita miliki itu ada di dalam Tuhan. Karena Dialah sumber segala sesuatu. Saya tahu Bapak, Ibu ingin
rumah yang bagus, pekerjaan yang mapan, harta-harta yang banyak. Kalau bisa setiap hari naik pesawat, jalan-jalan, betul? Ya, pastilah, saya pun demikian. Itu semua kita inginkan. Tetapi seringkali kita lupa bahwa apa yang kita inginkan ini semuanya ada di dalam Tuhan. Kita tidak mencari Dia. Seringkali kita terlalu mengandalkan diri kita sendiri. Menganggap bahwa saya harus berusaha, bekerja. Dan akhirnya melupakan Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan mengatakan apa? Matius 6 ayat 23, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya di sini bahwa Tuhan ingin kita sering mencari Dia. Tuhan ingin kita sungguh-sungguh datang kepada Dia, mengenal Dia, belajar daripada Dia, mencari tahu daripada Dia, karena Dia adalah Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, janji Tuhan, jika kita sungguh-sungguh mencari kerajaan Allah, jika sungguh-sungguh kita datang untuk mengenal Tuhan, maka apa yang kita inginkan akan ditambahkan kepada kita. Amin. Percayakah kita itu? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, seringkali kita lupa oleh karena kesibukan kita, oleh karena semata-mata apa yang kita inginkan, kita melupakan Tuhan yang adalah sumber segala sesuatu. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Christmas is about Him. Natal sebenarnya adalah karena Dia, adalah tentang Dia, diri Yesus sendiri, not His, bukan anugerahnya, bukan berkatnya yang paling utama, tetapi diri Tuhan Yesus adalah yang paling utama. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Natal tahun ini dan firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita, jangan oleh karena kesibukan kita, jangan oleh karena kita mempersiapkan Natal yang ada, yang memang akan kita peringati, membuat kita melalaikan Tuhan Yesus. Jangan karena dekorasi, hadiah-hadiah, souvenir-souvenir, pesta, dan lain sebagainya membuat kita melalaikan Tuhan. Lupa kepada Dia adalah yang sebenarnya yang adalah sosok utama di dalam perayaan Natal kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, biarlah Natal tahun ini tidak seperti Natal-Natal yang tahun lalu. Mungkin Natal tahun-tahun yang lalu begitu mewah, begitu meriah, begitu ramai. Tetapi biarlah Natal di tahun ini, di tengah-tengah pandemi, walaupun kita tidak bisa merayakan semeriah mungkin, tetapi itu tidak membuat kita tidak merayakan Natal. Karena Natal sesungguhnya adalah diri Tuhan Yesus sendiri. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di masa pandemi ini, di tengah-tengah virus corona yang ada, mungkin membuat kita resah. Tetapi ingat satu hal, kondisi seperti ini sebenarnya bagi Tuhan Yesus sendiri juga adalah no problem, tidak masalah. Oleh sebab itu kita sebagai anak Tuhan di dalam merayakan Natal, di dalam mengalami Natal di tahun ini adalah suatu suasana yang spesial, kita katakan. Walaupun di tengah pandemi, walaupun di tengah-tengah virus corona, kita tetap bisa memaknai Natal yang sesungguhnya. Kita tetap bisa merenungkan arti kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia ini.
Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kiranya melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, bahwa Natal adalah diri Tuhan Yesus. Dia yang sudah datang ke dalam dunia dengan satu tujuan, memberikan hidup yang kekal kepada kita, jika kita sungguh-sungguh percaya kepadanya. Jangan biarkan hal yang lain membuat arti Natal yang sesungguhnya hilang. Ya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, biarlah Natal dengan merenungkan pribadi Tuhan Yesus membuat kita lebih sukacita, lebih damai daripada segala sesuatu yang ada di sekeliling kita. Kiranya Tuhan memberkati kita, dan kiranya Natal tahun ini membuat kita semakin sukacita dan terus diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur oleh karena kasih penyertaan Tuhan sendiri, oleh karena kasih Allah yang besar yang sudah turun ke dalam dunia melalui diri Yesus yang lahir di kandang ternak, dengan menyatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi bukan menjadi masalah untuk hadir ke dalam dunia untuk menolong manusia. Terpujilah nama-Mu Bapa, pada pagi hari ini melalui firman Tuhan Kau kembali menyadarkan kami bahwa Natal sesungguhnya adalah pribadi Tuhan Yesus sendiri. Biarlah melalui firman Tuhan Kau terus menguatkan kami, menyertai kami, bahkan memberkati kami dimanapun kami berada. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami berdoa dan ucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pada hari ini tanggal 25 Desember di penghujung tahun 2020, di mana Tuhan sudah memanggil anak-anaknya ke hadapannya sendiri. Pada hari ini kita akan melihat saudara-saudari kita yang menyatakan ataupun meresponi akan panggilan Tuhan, di mana di dalam perjalanan hidup mereka merasakan dan melihat kebesaran Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan menyaksikan saudara Okin, saudari Riani, dan saudari Menwa akan dibaptis di dalam nama Tuhan. Kami persilakan ketiga yang akan dibaptis untuk maju ke depan. Saudara yang terkasih, oleh karena Juru Selamat kita Yesus Kristus telah memerintahkan murid-muridnya pergi mengajar segala bangsa serta membaptiskan mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan saudara-saudara ini telah datang untuk dibaptiskan. Maka saya mintalah saudara-saudara sekalian memohon kepada Allah Bapa supaya dengan rahmat-Nya yang melimpah itu, Dia menganugerahkan kepada mereka kuasa pembaharuan Roh Kudus, dan dengan berkat ilahi mereka diberi kesempatan untuk mencapai kegenapan keselamatan di dalam Kristus Tuhan kita. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, penolong bagi sekalian orang yang membutuhkan pertolongan, kehidupan bagi mereka yang percaya, dan kebangkitan bagi orang mati. Kami memanggil nama-Mu pada saat ini karena saudara-saudara yang akan menerima baptisan kudus ini, semoga kiranya mereka dipenuhi dengan Roh-Mu yang kudus, serta memperoleh perlindungan, kekuatan, dan kesetiaan kepada-Mu di dalam segala hari hidup mereka, dan kelak dapat masuk ke dalam kerajaan yang kekal yang Engkau sudah janjikan demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan akan saya bacakan. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia.
Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Dia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya Ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, khususnya yang akan dibaptis, saudara-saudara yang terkasih, engkau telah datang dengan keinginan untuk menerima baptisan kudus. Sidang ini mengucap syukur kepada Allah karena kedatanganmu, dan mendoakan semoga Roh Kudus tinggal di dalam hatimu, supaya imanmu jangan menjadi lemah. Semoga didengar oleh jemaat ini. Haruslah engkau memberitahukan keputusanmu untuk menerima tanggung jawab yang diletakkan di atas engkau demi sakramen ini. Maka jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Apakah engkau dengan sungguh-sungguh bertobat daripada segala dosamu dan menerima serta mengaku Yesus Kristus menjadi juru selamatmu dan Tuhanmu? Maukah engkau berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mentaati kehendak dan perintah Allah yang suci itu? Apakah engkau ingin dibaptiskan dalam iman yang demikian itu? Mari kita berdoa. Oh Tuhan yang Maha Berkasihan, berilah anugerah-Mu supaya segala pelaku dosa dapat dimatikan di dalam saudara-saudari ini, dan segala hal yang dimiliki oleh Roh dapat tinggal dan bertumbuh di dalamnya. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kami memohon kepadamu agar Tuhan mendengar segala permohonan kami. Curahkanlah berkat-Mu supaya saudara-saudari ini dapat menerima kegelapan anugerah-Mu dan tetap di dalam bilangan anak-anak-Mu yang setia, yang Engkau kasihi, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kami persilakan untuk saudara Mohsin minta contoh daerah. Diumpamakan aku membaptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa dan di dalam nama anaknya Yesus Kristus dan di dalam nama Roh Kudus. Semoga Tuhan memberkati engkau, menyertai engkau, dan melindungi engkau dari sejak sekarang engkau masuk ke dalam kerajaan-Nya hingga selama-lamanya. Amin. Kami persilakan saudari Yuliani. Riani, aku membaptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa dan di dalam nama anaknya Yesus Kristus dan di dalam nama Roh Kudus. Semoga Tuhan memberkati engkau, menyertai engkau, dan melindungi engkau dari sekarang engkau masuk ke dalam kerajaan-Nya hingga selama-lamanya. Amin.
Yohana, aku membaptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa dan di dalam nama anaknya Yesus Kristus dan di dalam nama Roh Kudus. Semoga Tuhan memberkati engkau, menyertai engkau dan melindungi engkau dari sejak sekarang engkau masuk ke dalam kerajaan-Nya hingga selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang mengetahui mengasihi kami dimanapun kami berada. Bapa, pada saat ini di hadapan dan di hadapan jemaat, saudara Hakim, saudari Riyani dan saudari Johanna, Engkau yang sudah memanggil mereka untuk datang ke hadapan, dan mereka meresponi menerima keselamatan yang daripada Engkau. Pada hari ini Bapa, mereka dibaptis di dalam nama. Bapa, kami serahkan hidup mereka selanjutnya hanya ke dalam pimpinan. Biarlah melalui pengakuan mereka sebagai anak-anak Tuhan, di dalam kehidupan mereka dapat bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan satu-satunya. Engkau yang akan terus menyertai melindungi mereka, memimpin hidup mereka di mana mereka berada. Bapa yang di surga, kami tahu manusia tidak terlepas dari begitu banyak penderitaan, tidak terlepas dari begitu banyak masalah tantangan yang ada di dalam hidup kami. Tetapi kami percaya, kami sebagai anak-anak Tuhan akan terus menjaga kami, memberikan kami kekuatan sehingga kami bisa menghadapi hidup kami dimanapun kami. Terima kasih Bapak. Sekali lagi kami mau menyerahkan saudara Hakim, saudari Riyani dan saudari Johanna dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menjaga mereka, memberikan kekuatan dan meneguhkan iman mereka di dalam sungguh-sungguh mempercayai Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terpujilah nama Bapa, kami berdoa dan ucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan anak-anak jemaat. Saat ini kami persilakan untuk Ibu Eri sebagai baik. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, marilah kita terus mendoakan mereka sehingga sebagai anak Tuhan mereka terus dikuatkan dan mereka bersama-sama di dalam persekutuan di dalam kiranya Tuhan memberkati kita. Terima kasih. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, berikut ini kita akan melaksanakan pembaptisan anak dari dua pasang suami istri dari keluarga baru yang mereka bina. Kiranya Tuhan terus menyertai keluarga ini. Kami ini mempersilakan kedua keluarga, pasangan suami istri saudara Wilis dan saudari Jelis serta pasangan suami istri saudara Sagita dan Wita. Saudara-saudara yang kekasih, mengingat bahwa semua manusia adalah ahli waris atau hidup kekal dan menjadi tujuan dari anugerah penyelamatan Roh Kudus, maka Yesus Kristus berkata, biarkanlah anak-anak itu jangan menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Sebab itu saya meminta agar kamu memohon kepada Allah Bapa demi Yesus Kristus, supaya dengan rahmat-Nya yang berlimpah itu, Dia menganugerahkan kepada anak-anak yang akan dibaptis ini, supaya mereka akan tetap di dalam persekutuan gereja Kristus yang kudus. Mari kita
kuasa dan kekal kami memohon kepadamu, agar dengan kebaikan-Mu yang tidak terhingga itu Engkau berkenan memandang anak-anak ini serta memberkati mereka, supaya dengan pertolongan Roh Kudus mereka dapat bertumbuh dalam iman, bersukacita dalam pengharapan, berakar dalam kasih, serta melalui hidup yang mana ini mereka dapat masuk dengan kemenangan ke dalam hidup yang akan datang demi kepercayaan akan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kepada yang terkasih oleh Tuhan, saat ini saya akan berkata kepada kedua orang tua. Saudara-saudara yang terkasih, oleh karena anak-anak ini sekarang kamu serahkan dibaptis menurut peraturan gereja Kristen, dan oleh karena itu dengan perbuatan ini mereka diserahkan kepada Allah dan gerejanya, maka adalah menjadi tugas dan kewajibanmu untuk mengajarkan kepadanya arti serta maksud baptisan yang kudus ini. Demikian juga atas iman kita yang kudus serta sifat hidup Kristen. Kamu juga berkewajiban melatih mereka supaya dengan hormat, teratur, dan rajin mereka menghadiri kebaktian Kristen, baik kebaktian umum maupun kebaktian di rumah tangga, dan juga dengan hormat dan sukacita mereka menerima pengajaran tentang firman Allah di dalam segala hal, baik dengan perintah maupun tawaran. Haruslah kamu memimpin mereka ke dalam kasih Allah dan pelayanan terhadap Tuhan kita Yesus Kristus. Sekarang saya mau bertanya kepada orang tua, maukah kamu dengan hikmat berjanji untuk menunaikan segala kewajiban, tugas dan tanggung jawab ini dengan pertolongan Tuhan? Amin. Dengarkanlah Injil yang ditulis oleh Rasul Markus dalam Markus pasal 10 ayat 13 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Saya akan baptis terlebih dahulu. Jasmine, aku membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Semoga Tuhan memberkati dan menyertai serta melindungi engkau dari sejak sekarang engkau masuk ke dalam kerajaan-Nya sampai selama-lamanya. Amin. Celine, aku membaptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Semoga Tuhan memberkati dan menyertai serta melindungi engkau dari sejak sekarang engkau masuk ke dalam kerajaan-Nya sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, berkatilah anak-anak ini supaya sama seperti pertumbuhan tubuh mereka. Demikian juga mereka bertumbuh di dalam anugerah dan pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus. Dan dengan pengaruh dari Roh-Nya yang mengendalikan dan memperbaharui kami, dapat hidup menjadi anak-Mu yang benar dan setia melayani Tuhan selama hidupnya. Ya Allah yang Maha Kuasa, sumber segala kasih dan kebijaksanaan dan kuasa, pimpin dan lindungilah orang tua anak-anak ini, supaya dalam kasih dengan nasihat yang bijaksana dan teladan-Mu yang baik, mereka dapat membimbing anak-anak ini ke dalam hidup yang berdasarkan pada iman, yang diperkuat oleh kebenaran, dan yang berbuah
mendapatkan kesukaan dan sejahtera yang kekal. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Allah Bapa kami yang di surga, saat ini biarlah hamba-Mu Kau pakai sebagaimana Engkau sudah memilih orang-orang yang akan diselamatkan. Di mana kedua keluarga ini datang ke hadapan-Mu untuk menyerahkan anak mereka kepada-Mu, supaya Engkau terus memimpin, menjaga, melindungi dan memberkati dari sejak kecil mereka hingga dewasanya nanti. Terima kasih Bapa, biarlah berkat-Mu Engkau curahkan di tengah-tengah keluarga mereka. Hanya di dalam nama Allah Bapa, Kristus dan Roh Kudus yang selalu menyertai mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya. Amin. Saat ini kita akan menyerahkan surat baptis anak kepada kedua orang tua yang akan disampaikan oleh ketua majelis kita. Baik Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersyukur tahun ini ada dua keluarga yang Tuhan sudah berkati, dan saat Tuhan memberikan anak di tengah-tengah keluarga mereka, mereka mengerti bahwa anak ini adalah berasal daripada Tuhan, adalah anugerah Tuhan. Oleh sebab itu hari ini tanggal 25 Desember, tepatnya di dalam memperingati hari kelahiran Yesus Kristus, mereka menyerahkan anak mereka ke dalam pimpinan Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberkati mereka. Dan sebagai jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita terus berdoa untuk keluarga ini sehingga mereka kuat di dalam menghadapi setiap kehidupan mereka. Terima kasih, Tuhan memberkati. 我们一起来唱第三首诗歌，请听天使在高唱，来回应上帝的话，以便收奉献。 Marilah kita memuji Tuhan dalam pujian nomor 3 dengan malaikat nyanyi untuk meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini sambil mengumpulkan persembahan.多响亮，金歌高唱。
首诗歌，恭贺救主降生。 Kita akan mengakhiri ibadah pagi hari ini. Marilah kita kembali memuji Tuhan dengan pujian nomor 4. We wish you a Merry Christmas.各位亲爱的弟兄姐妹，我们将结束今天早上的圣诞崇拜，我们来领受上帝的祝福。Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah Natal kita pada pagi hari ini. Mari kita menerima berkat yang daripada Tuhan. 但愿我们主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱、圣灵的感动与充满，常与大家同在，从今时直到永永远远。 Kiranya anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa di surga, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai, melindungi dan memberkati saudara-saudari sekalian, mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Selamat hari Natal kepada kita semua. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita harus bersyukur di dalam setiap kesempatan apapun Tuhan selalu menyertai kita hingga pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama mengikuti ibadah Natal walaupun harus di rumah kita masing-masing secara online. Kiranya Tuhan terus memberkati kita, terlebih bagi kita yang secara disiplin mengikuti ibadah. Saya percaya dan saya terus berdoa, Tuhan akan selalu memberkati dan menyertai kita dimanapun kita berada.
Dan sebagai ucapan syukur kita atas penyertaan Tuhan, terlebih atas kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, marilah kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui persembahan kita. Kita bisa transfer ke BCA 84300455556 atas nama Mariana, atau Bapak Ibu bisa langsung transfer melalui OVO ke nomor pribadi saya di nomor 081361099955. Percayalah, persembahan Bapak Ibu yang tulus, yang ikhlas akan selalu diberkati oleh Tuhan. Dan persembahan-persembahan kita tentu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebagai satu pengumuman singkat, pada tanggal 31 Desember, yaitu perayaan Malam All Enyo, kita akan mengadakannya secara sederhana, tetap melalui online, melalui situs YouTube, malam jam 7.30. Marilah kita mengikutinya juga dengan rasa ucapan syukur dan mengharapkan Bapak Ibu bisa mendoakan untuk persiapan acara malam itu. Kemudian tidak jemunya kami terus menghimbau kepada kita semua mengambil waktu setiap hari Selasa malam jam 7.30 untuk mengikuti persekutuan doa bersama secara online melalui situs YouTube. Melalui persekutuan doa kita akan terus dikuatkan, dihibur, dan melalui persekutuan doa kita tetap akan dipersatukan oleh Tuhan antara satu dengan yang lain. Kemudian bagi kita di rumah yang punya anak kecil dari PG sampai SD, marilah kita tetap menghimbau mereka mengikuti kegiatan anak-anak sekolah minggu online setiap hari Minggu pagi jam 8 yang akan dipimpin oleh guru-guru sekolah minggu dengan kegiatan-kegiatan yang mengasihkan dan juga ada kuis berhadiah. Kemudian bagi kita yang di rumah punya muda-mudi di tingkat SMA kelas 3 maupun yang sudah bekerja, marilah tetap mengingatkan mereka bisa mengikuti kegiatan muda-mudi setiap hari Sabtu malam jam 7.15 melalui aplikasi Zoom, aplikasi Google Meet, ataupun situs YouTube yang akan dipimpin oleh Cuantau Tea. Kemudian karena situasi pandemi corona yang belum berakhir, marilah kita tetap disiplin mengikuti protokol kesehatan dianjurkan oleh pemerintah untuk memutus mata rantai COVID virus corona dengan selalu menjaga jarak antara satu dengan yang lainnya, selalu memakai masker, memakai face shield, rajin cuci tangan, kemudian makan makanan bergizi dan berprotein, kemudian usahakan ambil waktu untuk olahraga supaya imun tubuh kita, stamina tubuh kita dapat dipertahankan. Dan untuk sementara Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, walaupun di suasana Natal, saya percaya kita sudah pingin jalan-jalan, tapi marilah kita tetap menahan diri untuk kesehatan kita. Jangan dulu terlalu sering berkumpul di tempat-tempat keramaian. Kemudian bagi Bapak Ibu yang harus berbelanja, jangan lupa memakai sarung tangan demi kesehatan kita. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, demikianlah ibadah Natal kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan terus memberkati kita dimanapun kita berada. Sampai jumpa di ibadah umum tanggal 27. Kiranya Tuhan memberkati. Shalom, selamat Natal, selamat tahun baru bagi kita semua. 我们代表卫理体托堂恭祝大家圣诞快乐，新年蒙恩。 Kami dari BIBI Cabang 20 Medan mengucapkan Merry Christmas